Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi sama saya Hidayatul Istiqomah dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar KPD Pajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di mana kali ini saya akan membahas topik 5 mengenai aksi nyata pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membuat mengenai proyek perubahan atau change project pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Proyek perubahan ini dilakukan di kelas 4 di SDN Serang 13 pada kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran matematika materi bangun data. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru menerapkan Merdeka Belajar dengan melakukan strategi pemahaman untuk memfasilitasi kebutuhan setiap individu dari peserta didik dalam proses pembelajaran, menerapkan strategi yang digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana study center artinya peserta didik yang menjadi subjek dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut. Nah, guru dalam melakukan pembelajaran melakukan strategi yang pertama menerapkan Merdeka Belajar, yang kedua memberikan kebebasan atau variasi hasil belajar, dan yang ketiga memberikan proses pembelajaran yang bermakna yang disesuaikan dengan kehidupan nyata. Jadi dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas 4, guru tersebut melakukan kebebasan, artinya peserta didik dapat mengemukakan pendapat mereka, mengemukakan apa yang tidak tahu dan untuk bertanya, sehingga pembelajaran ini dapat dicermati secara konsep yang kompleks dengan peserta didik juga mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan kehidupan nyata. Artinya guru menuntun peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pada proses pembelajaran yang dilakukan, guru melakukan asesmen diagnostik, di mana pada kegiatan awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan karakteristik serta gaya belajarnya. Di sini guru melakukan asesmen diagnostik berupa pertanyaan ataupun observasi untuk mengetahui kemampuan awal mereka dan bagaimana karakteristik dan gaya belajarnya. Kedua, ada guru memberikan ice breaking. Ice breaking di sini ditujukan untuk menjadi suatu acuan ataupun suatu harapan di mana dengan memberikan ice breaking ini peserta didik dapat fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, peserta didik diberi kebebasan bertanya dan memberikan pendapat apa yang ia ketahui dari pernyataan tersebut, di mana peserta didik itu diberikan kebebasan untuk bertanya dan memberikan pendapatnya pada saat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, guru menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran yang terkait dengan materi yang dipelajari. Hal ini guru dalam melakukan pembelajaran itu menggunakan PowerPoint sebagai media dan video pembelajaran yang terkait dengan materi untuk peserta didik mengamati video tersebut. Nah, guru juga membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik dan gaya belajarnya. Jadi, ada kelompok yang dibuat oleh guru ataupun guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahamannya, karena tidak seluruh peserta didik itu memiliki tingkat pemahaman yang sama. Nah, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Kegiatan ini dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran ketika menjalankan diskusi berupa LKPD yang diberikan oleh guru, kemudian
peserta didik melakukan presentasi di depan kelas mengenai hasil diskusi setelah mempelajari ataupun setelah mengisi lembar kerja. Nah, guru dan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan serta memberikan asesmen formatif berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Hal ini guru melakukan kesimpulan dan bersama dengan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, serta memberikan asesmen formatif berdasarkan tingkat pemahamannya. Jadi, guru tersebut memberikan asesmen berupa pertanyaan, akan tetapi pertanyaan tersebut dikelompokkan atau dibagi menjadi beberapa tingkatan karena peserta didik pada kelas itu tidak semua rata memiliki tingkat pemahaman. Di situ ada 2 kelas ataupun ada 2 tingkat mengenai pemahaman tes formatif sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ada yang peserta didik yang sudah mahir untuk membaca, menulis, dan mencermati video. Ada juga peserta didik yang belum mahir untuk membaca sehingga kesulitan dalam menjawab soal ataupun mengerjakan asesmen formatif yang diberikan oleh guru. Nah, dengan demikian, penerapan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpusat pada peserta didik pada abad 21 ini dengan kemajuan teknologi dan berpihak pada peserta didik. Hal ini dilakukan dengan adanya penggunaan teknologi dan pembelajaran yang berdiferensiasi serta disesuaikan dengan pendekatan TARL, di mana pendekatan TARL ini guru melakukan dan memberikan asesmen formatif berdasarkan tingkat pemahaman yang ada pada peserta didik. Berikut ini adalah dokumentasi pada saat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, di mana guru dimulai dari ice breaking dan guru juga menggunakan teknologi berupa PowerPoint dalam kegiatan pembelajaran, serta guru mengamati kegiatan apapun yang dilakukan oleh peserta didik. Di sini juga mengenai dokumentasi berupa guru memantau ataupun menuntun peserta didik dalam mengerjakan lembar kerjanya, dan peserta didik melakukan unjuk kerja yang dilakukan di depan dengan mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proyek perubahan pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.